Puluhan rumah warga yang ada di Pondok Pinang di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam banjir akibat meluapnya air Kali Pesanggerahan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Abdullah Hoirudin. Pram, bagaimana kondisi terakhir banjir di Pondok Pinang? Ya, baik Egan, dari pantauan kami sejak pagi tadi memang kondisi air di sini semakin tinggi atau semakin meluap dan memang belasan rumah yang terkena imbasnya diantaranya adalah di RW 8 yang ada atau tepatnya di 3 RT yang ada diantaranya adalah RT 4, RT 13 dan juga RT 15. Dan sementara itu di RW 5 yang berada di perbatasan antara Pesanggerahan dan juga Bintaro ini menelan 10 hingga 15 kakak, di mana diantaranya adalah rumah-rumah yang memang berdekatan kondisinya dengan Kali Pesanggerahan ini. Kali Pesanggerahan dari informasi yang kami dapatkan saat ini berada pada level 210 meter kubik per meter kubik, dan ini memang masih berada di bawah siaga 2, di mana siaga 2 adalah 250 mm kubik. Egan. Ya Pram, mungkin Anda bisa menjelaskan sebetulnya seluas apa banjir ini mengenai kawasan Pondok Pinang ini? Baik Egan, dari pantauan kami melalui tim drone Muhasin Jalal tadi mengamati bahwa memang luas atau luasnya area dari meluapnya air Pesanggerahan di 2 kelurahan ini memang nampaknya belum cukup besar, namun ini cukup mengganggu, di mana telah lebih dari 20 rumah atau 20 perumahan yang terendam, meskipun tidak tinggi, yaitu hanya sebatas sebetis orang dewasa, namun ini rupanya cukup mengganggu dengan adanya kondisi seperti ini. Dan meski demikian, akses untuk masuk ke wilayah ini pun masih dapat dilalui dengan kendaraan bermotor, di mana kendaraan bermotor memang sempat tertutup aksesnya pada malam hari tadi, yaitu tepatnya pada pukul 11 hingga pukul 12. Dan memang saat ini ketinggian air perlahan memang sudah tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan malam hari. Nah, air sampai pada puncaknya atau ketinggian air maksimum yaitu pada pukul 4 dini hari tadi dan mulai surut. Namun pada siang ini dari pengamatan kami air mulai tinggi, dan ini memang dikarenakan menurut warga adalah akibat adanya air kiriman dari Depok. Egan. Ya Pram, bagaimana dengan kondisi warga? Apakah warga sudah mulai mengungsi? Ya, kami sempat mewawancarai beberapa ketua RT tadi, Egan. Memang hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi dan posko pengungsian pun masih belum didirikan. Ini dikarenakan memang ketinggian air masih dalam batas wajar, di mana menurut warga jika air tinggi lebih dari 250 meter kubik barulah mereka akan mengungsi, dan hingga saat ini memang masih di bawah itu. Kendati demikian, para ketua RT telah berkoordinasi dengan RW dan juga dengan kelurahan masing-masing untuk menyiagakan sejumlah posko pengungsian yang rencananya akan segera didirikan jika air semakin meningkat. Di antaranya adalah yang berada posko yang berada di sekolah terdekat sini dan juga di lapangan bola yang berada di dekat sini. Dan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, memang warga saat ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Tata Usaha Air dan juga saling merangkul satu sama lain, di mana jika ada warga yang harus mengungsi dan belum memiliki tempat pengungsian, maka warga akan dialokasikan ke rumah tetangga ataupun ke sanak saudaranya yang terdekat di sini. Egan. Kali Pesanggerahan kembali meluap dan menggenangi perumahan warga. Iya, sebanyak 15 rumah di RW 07 banjir setinggi betis orang dewasa. Air mulai naik sejak pukul 11 malam kemarin. Debit air pada puncaknya sekitar pukul 4 dini hari tadi. Hujan lebat yang melanda Depok dan sekitarnya membuat air kiriman semakin deras.
Hingga siang tadi, debit air di Kali Pesanggerahan masih tinggi. 15 rumah di RT 05 RW 07 Bintaro Pesanggerahan terendam banjir setinggi betis orang dewasa. Hingga saat ini, warga masih bertahan dan berharap air segera surut. Jam semalam dari pukul 11 sampai 12 itu udah mulai naik. Tapi untuk mulai ketinggian itu di antara jam 4, jam 5. Ya, yang paling tertinggi itu debit air 210. Itu loh. Untuk mengenai warga yang kena, itu diperkirakan antara 10 sampai 15. Kalau debit air segini. Itu loh, kalau debit air 210. Itu. Nah, untuk mengenai masalah warga yang kena, tetap dia akan mengungsi, tetapi saat ini masih bisa terkondisikan, dia masih bisa bertempat tinggal di musola maupun di tempat-tempat warga yang tidak kena yang terdekat. Sejak semalam dari pukul 11 sampai 12 itu sudah mulai naik, tapi untuk mulai ketinggian itu di antara jam 4, jam 5. Ya, yang paling tertinggi itu debit air 210. Itu loh. Untuk mengenai warga yang kena, itu diperkirakan antara 10 sampai 15. Kalau debit air segini. Itu kalau debit air 210. Itu. Nah, untuk mengenai masalah warga yang Selain Pesanggerahan, kawasan Kampung Pulau Jakarta Timur juga sempat dilanda banjir semalam. Dan untuk memantau seperti apa pengerjaan turap di kawasan ini, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Muhammad Reza dan Aditya Eko. Ya, Tezar, bagaimana kondisi Kampung Pulau saat ini dan progres pengerjaan turap? Ya, Rima, meskipun semalam sempat diguyur hujan dan juga mengalami banjir di Kampung Pulau ini, saat ini terlihat bahwa banjir ini sudah surut sejak tadi pagi. Memang setidaknya ada 3 RW yang biasanya mengalami banjir sini, yaitu RW 2, RW 3, dan juga RW 5. Banyak faktor yang melatar belakangi dari banjir ini selain dari hujan Jakarta, tentunya juga kiriman air dari Bendung Katulampa Bogor juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Kampung Pulau itu. Meski demikian, banjir ini tidak setinggi 2 minggu lalu. Di sini juga sempat banjir dan saat ini memang sudah surut sejak siang tadi, dan dapat kami sampaikan juga untuk proses pembangunan turap Rima di sini sudah 100% pemasangannya dari 6.000 turap yang ditargetkan selesai pada akhir Desember, dan ini sudah terpasang semua di sepanjang 1.900 meter di sepanjang Kali Ciliwung yang ada di Kampung Pulau ini. Dan ini juga merupakan salah satu bagian dari proses dari normalisasi Kali Ciliwung. Jadi saat ini setelah Kampung Pulau ini juga pengerjaannya terus dikejar di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ini juga memang kita tahu bahwa pengerjaan ini juga telah berlangsung sejak bulan Agustus lalu, dan ini sudah 100% untuk di Kampung Pulau ini. Meski demikian, warga juga masih mengkritisi adanya pembangunan turap di sini karena walaupun sudah 100%, namun banjir juga masih melanda di kawasan Kampung Pulau ini semalam. Dan warga juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian memberesi gorong-gorong, kemudian juga drainase yang ada di sini, karena sedikit banyak hal tersebut juga menjadi penyebab dari banjir yang ada di Kampung Pulau di sini. Rima. Ya, Tezar, baik, ini pembangunan turap sudah 100%, lalu setelah pengerjaan turap selesai, langkah apa lagi yang akan dilakukan Pemprov untuk mencegah banjir? Ya, Rima, setelah turap ini selesai, memang saat ini bisa terlihat di samping saya juga ini ada pembangunan pembatas jalan, karena setelah turap ini selesai juga akan dibangun jalan inspeksi di sepanjang Jalan Ciliwung di samping turap ini. Nantinya juga ini akan dibuat jalan, akses jalan di sepanjang pinggir Jalan Ciliwung. Dan kita tahu juga, Rima, nanti memang master plan-nya secara garis besar memang Gubernur Ahok juga berencana akan membuat Kampung Pulau ini seperti wisata air, dan juga nantinya juga akan dibuat waterway di Kali Ciliwung ini. Tapi banyak juga PR yang masih harus dikerjakan, salah satunya adalah pembebasan tanah di sebelah Kampung Pulau ini di Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang saat ini masih juga belum dibebaskan. Karena memang Ahok juga berencana setelah Kampung Pulau ini juga nanti akan dibuat turap yang serupa di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dan kita berharap semoga ini dapat terlaksana dengan cepat dan juga dengan lancar untuk Jakarta yang lebih baik dan bebas dari banjir, Rima. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Tezar Aditya. Pemirsa, demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Reza dan Aditya Eko.
banjir. Padahal banjir di kawasan ini sempat surut beberapa hari lalu. Tidak hanya merendam ratusan rumah, banjir membuat aktivitas warga terganggu. Untuk beraktivitas, sebagian warga harus menerobos genangan banjir. Hal ini dikarenakan sarana transportasi perahu tidak menjangkau permukiman mereka. Itu ketinggian berapa meter tuh sampai di ada 1 meter lebih? 1 meter lebih kalau besar, hampir 2 meter. Rumah rendam juga? Iya, yang di bawah. Ini air mulainya jam berapa tuh? Udah 5 hari lah. Tapi naik lagi kan tadi kan? Malam ya? Selain rumah warga, beberapa sekolah dasar juga tidak luput dari terjangan banjir. Akibatnya, ratusan siswa yang hendak belajar di kelas terpaksa menunggu kepastian pihak sekolah tentang kelanjutan proses belajar mengajar. Misalnya, hampir semua kelas tergenang banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, selain di Jawa Barat, 2 kecamatan di Kabupaten Kerinci Jambi kembali diterjang banjir. Ya, ketinggian air yang terus meningkat membuat warga yang semula tadinya bertahan di rumah masing-masing, kini mereka sudah mulai mengungsi ke sejumlah tempat yang aman. Setelah terus-menerus diguyur hujan deras sejak tadi malam, ratusan rumah di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Depati 7 dan Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Jambi, kembali terendam banjir. Ketinggian banjir yang terus meningkat membuat warga yang semula masih mencoba bertahan, kini mulai mengungsi. Namun karena ketiadaan posko pengungsian, warga mengungsi ke rumah kerabat yang luput dari genangan banjir. Berapa rumah yang terendam nih, Bang? Di rumah ini ratusan nih yang terendam nih. Nah, sudah ada belum, Bang, pemerintah kabupaten tahu ke sini, Bang? Belum. Belum ada, Bang. Oh, gitu. Nah. Selain berharap bantuan makanan dan obat-obatan, warga meminta pemerintah daerah segera mendirikan sejumlah posko pengungsian. Diperkirakan banjir belum akan surut dalam beberapa hari ke depan, mengingat hujan masih terus mengguyur wilayah ini, terutama di malam hari. Dari Kerinci Jambi, Bayu Alfarizi, Muhammad Aji, TV One mengabarkan.